Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, Kotna hari ini senang sekali ketemu adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau beribadah. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hari yang baru, tubuh yang sehat, dan penuh sukacita. Nah, siapa adik-adik di sini yang penuh sukacita? Nah, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan Kalau Kau Anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Ayo, siapa yang tambah semangatnya? Angkat tangannya, yo, sama-sama. Nah, Kak Niel mau kasih tahu loh, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang terkuat. Tuhan kita itu juga Tuhan yang terhebat loh. Nah, seperti lagu berikut, mari kita nyanyikan lagu Yesus yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
are you guys today? I hope you are all fine, okay? Nah, siapa yang sudah ready untuk mendengarkan firman Tuhan? Okay, but before we hear, let's pray first, okay? Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji, kami bisa mendengarkan firman-Mu, walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang Kak Feni mau cerita apa ya hari ini? Oh, tahu nggak kalian? Kak Feni hari ini bawa apa ya? Wah, hari ini Kak Feni bawa payung. Kenapa ya Kak Feni kok bawa payung? Siapa yang tahu? Kenapa Kak Feni bawa payung? Oh ya, karena udah musim hujan. Udah lumayan sering loh turun hujan. Makanya Kak Feni jaga-jaga nih bawa payung. Kalian suka nggak kalau udah musim hujan? Ini udah bulan Oktober, jadi udah waktunya masuk ke musim hujan. Kalau Kak Feni sih suka sama musim hujan. Musim hujan tuh dingin, terus bisa ada air-airnya gitu. Gimana? Kalian suka nggak? Wah, suka pasti ya. Oke, kalian pernah bayangin nggak? Gimana sih kalau dunia kita ini nggak ada hujan? Kak Feni nggak bisa bayangin sih. Mungkin ya, kalau nggak ada hujan lama banget, tanahnya itu bisa kering, pecah-pecah, tanahnya retak-retak gitu. Terus tanaman, tumbuhan-tumbuhan pada mati semua karena nggak dapat air. Terus hewan-hewan yang makannya tumbuhan nggak bisa makan dong. Terus mereka mau minum apa karena airnya kering, kan? Wah, mereka jadi banyak yang mati juga. Terus kalau hewan mati, tumbuhan nggak ada, kita manusia makan apa dong? Nggak ada sayur-sayuran, nggak ada hewan. Wah, bisa kelaparan. Terus kalau nggak ada hujan, sungai bisa jadi kering. Terus kita bisa mandi pakai apa? Mandi itu juga pakai air loh teman-teman. Mandi, minum, and then kalau kita gosok gigi, wah itu juga pakai air. Gimana ya kalau nggak ada hujan? Wah, kita bahkan nggak punya air. Ih, serem ya. Wah, hari ini Kak Feni juga mau cerita tentang satu cerita di Alkitab di mana mereka tuh lagi mengalami musim hujan yang nggak datang-datang. Mereka nggak dapat musim hujan yang panjang sekali. Wah, kalian tahu nggak tentang apa ini? Nah, Kak Feni kasih tahu ya. Ceritanya tentang Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang kuat yang lagi memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Raja Ahab ini nggak taat sama Tuhan. Dia menikah dengan wanita yang nggak percaya sama Allah. Wah, lalu dia dan istrinya menyembah patung Baal. Waduh, karena Raja Ahab ini menyembah patung Baal, bangsa Israel juga ikut-ikutan dia menyembah patung Baal. Mereka menyembah patung Baal, mereka memohon berkat dari patung Baal, bahkan mereka berterima kasih atas matahari, atas hujan, sama patung Baal itu. Wah, bener gak sih? Gak bener dong, kan yang kasih hujan itu siapa? Yang kasih matahari itu siapa? Allah, kan? Nah, oleh karena itu Allah jadi marah. Allah jadi marah sama bangsa Israel, sama Raja Ahab. Lalu Allah memerintahkan Nabi Elia untuk memberitahukan kepada bangsa Israel dan Raja Ahab bahwa Allah akan menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka nggak akan dikasih hujan dalam jangka waktu yang lama banget. Kan? Gimana yuk nggak ada hujan? Wah, ternyata memang terjadi demikian teman-teman. Allah nggak kasih hujan. Allah bahkan nggak kasih embun di pagi hari. Jadi nggak ada hujan sama sekali. Nggak ada air sama sekali. Tanah-tanah mereka mulai kering semua. Mulai retak-retak yang kayak tadi itu. And then tanamannya banyak yang mati semua. Mereka gagal panen. Nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Karena nggak ada air. Terus hewan-hewannya juga mulai mati.
karena nggak ada tanaman, hewan-hewannya yang disembelih untuk makan udah mulai habis. Nah, dan bangsa Israel mulai mengeluh, aduh, hewan-hewannya udah habis, gimana nih? Mereka berpikir, aduh kapan ya musim kemarau yang panjang ini berakhir? Aduh, wah mereka mulai bingung, gimana nih nggak ada hujan? Semua orang di bangsa Israel, dari ayah, ibu, anak, semuanya mereka melihat ke awan. Mereka memohon kepada patung Baal supaya memberikan mereka hujan. Ya, gimana ya? Kalau mereka mintanya ke patung Baal, bakal dikasih nggak hujannya? Ya nggak bakal dikasih, karena patung Baal tuh bukan Allah yang benar. Wah, mereka jadi panik, mereka bingung, mereka gimana ini musim kemarau nggak berhenti-berhenti, kan maunya musim hujan. Nah, tapi teman-teman, Allah kita itu Allah yang baik. Meskipun Allah menghukum mereka, Allah masih berbelas kasihan kepada mereka. Jadi, Allah mengutus Nabi Elia lagi untuk menemui Raja Ahab dan bangsa Israel. Katanya, Tuhan akan memberikan hujan lagi kepada mereka. Wah, si Nabi Elia segera menyampaikannya ke Raja Ahab dan bangsa Israel. Apakah mereka percaya? Oh, tentu tidak langsung percaya. Mereka masih meminta patung Baal untuk mendatangkan hujan. Jadi ada nabi-nabi Baal yang terus berdoa kepada patung Baal supaya hujannya turun. Ya gimana ya? Ya hujannya nggak bakal turun-turun ya. Nah, tapi Nabi Elia terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih hujan Tuhan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apakah hujan turun? Nah, sekarang kita mau baca Alkitab kita ya. Coba kalian buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 18. Oke, 1 Raja-Raja itu perjanjian lama. Oke, 1 Raja-Raja 18. Oke, sudah ketemu? 1 Raja-Raja 18 ayat 45. Kita mau baca, kira-kira dikasih nggak ya sama Tuhan? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Wah, sama Tuhan dikasih loh. Wah, hebat gak sih Tuhan kita? Wah, Tuhan kita tuh udah baik. Meskipun dihukum, tapi tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Wah, bangsa Israel langsung bersorak-sorak. Sama Raja Ahab juga. Wah, ini benar-benar Tuhan, Allah kita yang harus kita sembah. Beneran loh turun hujan. Wah, mereka akhirnya kembali menyembah Allah. Wah, akhirnya mereka dapat hujan lagi. Tanah-tanah nggak jadi kering lagi. Tanah-tanahnya jadi subur. Tanaman tumbuh lagi. Hewan-hewannya mulai banyak lagi. Wah, mereka sudah happy lagi. Mereka bersyukur karena Tuhan Allah sudah memberikan hujan kepada mereka. Nah, teman-teman, dari cerita ini kalian tahu nggak? Kalian bersyukur nggak sama hujan? Ayo, gimana? Hujan itu bukan hal yang biasa loh. Bukan peristiwa alam yang biasa terjadi. Oh, kalau Oktober tuh udah musim hujan. Bukan. Tapi Tuhan kita yang kasih berkat kepada kita. Tuhan kasih berkat kita melalui hujan. Wah, Tuhan tuh memelihara kita luar biasa. Tuhan kasih panas. Tuhan juga kasih kita hujan. Tuhan kasih kita siang hari. Tuhan kasih kita malam hari. Wah, kalian bisa bayangin gak sih? Gimana kalau hari itu cuma siang doang? Atau hari itu cuma malam doang? Aduh, Kak Feni nggak bisa bayangin. Nah, sama. Gimana kalau kalian panas doang? Atau gimana kalian hujan doang? Wah, nggak bisa. Makanya Tuhan kasih hujan, panas, semua Tuhan kasih kepada kita berkat. Jadi teman-teman, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan selalu memberikan kita berkat yang melimpah. Ya, dengan hujan itu. Jadi, kalian kalau melihat hujan, apa yang harus kalian lakukan? Yes, kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita hujan. Oke, teman-teman? Yes, oke. Nah, ceritanya hari ini gampang ya? Kalian mengerti kan? Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan termasuk untuk hujan. Walaupun itu terlihat simpel, terlihat biasa,
Tapi itu berkat Tuhan loh. Jadi kita harus terus ingat bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke? Nah, sekarang saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 147 ayat 8. Oke, kita buka sama-sama ya. Kak Feni juga buka. Mazmur 147 ayat 8. Oke. Mazmur 147 ayat 8. Nah, kita baca dulu ya. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Nah, sampai situ aja. Oke? Gampang kan? Oke, kita ulangin lagi ya. Mazmur 147 ayat 8. Ulangi lagi. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Oke, sekali lagi ya. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Oke. Jangan lupa nanti kalian bisa sharing ke orang tua kalian masing-masing ya untuk ayat hafalannya. Nah, sekarang waktunya activity time. Jadi activity-nya kali ini kalian butuh, kita mau gambar sih. Jadi kalian cuma butuh pensil warna, pensil sama kertas. Or bolpen juga bisa, spidol juga bisa, oke? Jadi kertas yang A4 itu, kertas yang besar, pensil warna, spidol atau bolpen. Nah, kita akan bikin aktivitas tentang kita akan bikin 2 gambar. Yang satu gambarnya tentang kekeringan di mana nggak ada hujan. Oke, this one. Dan yang satu di mana ada hujan. Jadi tanamannya bisa tumbuh, lihat sampai ada bunganya. Nah, jadi satu kekeringan tanpa hujan dan satu dengan yang hujan. Menunjukkan bahwa Tuhan memberkati kita dengan cara memberikan kita hujan. Oke? Nanti kalau kalian sudah selesai, kalian bisa kasih warna, kalian bisa warnain this one, lalu kalian bisa foto dan share ke grup WA kelas. Oke, teman-teman? Sip! Oke, sekarang kita sudah menyanyi, kita sudah baca firman Tuhan, kita juga sudah activity. Sekarang kita mau tutup kebaktian hari ini dengan doa. Ingat ya teman-teman, jangan lupa kita harus bersyukur. Be grateful for anything. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan kasih kita berkat yang melimpah, Tuhan kasih kita hujan. Oke teman-teman? Oke, now it's time to pray. Now close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah berkumpul, kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kami yakin Tuhan Engkau sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai kegiatan kami selanjutnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you and happy Sunday. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, dan kita sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Berikan kami hati yang penuh sukacita, taat dan dengar-dengaran apa orang tua, dan lindungi kami dalam seminggu ke depan agar kami dapat beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye bye.